Halo, Assalamualaikum. Kita kembali belajar tentang moderasi beragama. Mari kita ikuti. Sabar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pelatihan yang berbahagia. Hari ini saya ingin menyampaikan materi terkait apa yang kita sebut dengan pembangunan nasional. Sebuah tema yang sangat penting karena ini satu alasannya khusus moderasi beragama. Ya kalau kita bicara moderasi beragama ini menjadi isu yang sangat besar, terutama dalam konteks pembangunan nasional yang sudah masuk GBN tahun tahun depan. Ada dua yang saya kira perlu kita berikan penekanan. Pertama kata moderasi. Kata moderasi, ya sekali kata moderasi ini harus difahami bagaimana cara beragama yang moderat. Nah, mengapa ini penting disampaikan? Karena ada kecenderungan beragama di satu sisi. Ada gejala orang beragama itu justru belakangan, sekali lagi belakangan, ada kecenderungan yang pendekatan-pendekatan yang terlalu ekstrim di satu sisi. Ya. Ada juga yang cenderungnya terlalu apa yang kita sebut dengan lebih uh, tekstualis. Jadi tekstualis kita juga sesuatu yang ada persoalan tersebut. Tapi terlalu ekstrim hal yang lain. Karenanya kemudian yang kita sasar dalam konteks tema ini adalah beragamanya. Beragama berarti lebih kepada pelaku umat. Saya harus menegaskan ini karena kalau agama sendiri sesungguhnya secara konseptual sudah pasti moderat, sudah pasti wasatiyah, sudah mengajarkan normativitas yang moderat, yang inklusif. Problemnya kemudian bisa beragamanya ada orangnya atau lainnya. Ya. Nah yang kedua di sini kalau kita lihat dari judul kita ini ada persoalan terkait dengan pembangunan nasional. Nah, kita tentu saja sangat paham dengan kata kunci pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang sudah diusung langsung lama sejak mulai Orde Lama, Orde Baru, seterusnya sampai sekarang reformasi pasti mensyaratkan dua hal. Yakni satu adalah menyangkut tentang bagaimana kenyamanan, keharmonian umat, dan yang kedua ujungnya nanti bisa melahirkan kemakmuran. Tidak mungkin pembangunan nasional itu berjalan dengan baik kalau terjadi disharmoni antar umat beragama. Nah, makanya kemudian dalam konteks dua tema ini, moderasi beragama akan sangat berkontribusi dalam pembangunan nasional. Sahabat pelatihan yang saya hormati, saya ingin masuk pada tema berikutnya, ya, terkait dengan apa yang kita sebut dengan indikator. Ya. Ada indikator, ada empat indikator yang konsep beragama. Nah, empat itu adalah satu konsep ini, apa yang kita sebut dengan anti kekerasan. Ya. Jadi saya harus menyebut ini penting sekali. Sekali lagi belakangan ini, ya, belakangan ada kecenderungan orang yang meyakini
pemahaman keagamaan yang cenderung cungkling, kebenaran tunggal. Dan yang lebih banyak kemudian memaksa kebenaran tunggal itu dengan cara-cara kekerasan. Kekerasan tentu bisa macam-macam. Bisa kekerasan fisik, bisa kekerasan non fisik. Kalau kekerasan yang pertama pasti sudah dilihat. Tapi yang tidak kalah berbahaya juga kekerasan non fisik. Misalnya ujaran kebencian, kemudian cenderung membuat berita-berita yang sifatnya prasangka, kemudian penghinaan, bullying dan macam-macam. Ini yang kemudian dalam konteks moderasi beragama juga satu hal yang harus jadi komitmen kita menjadi musuh bersama yang harus kita tentang. Nah, yang kedua, sahabat pelatihan dihormati, komitmen kebangsaan. Ya, komitmen kebangsaan ini sangat penting untuk kita jadikan indikator moderasi beragama karena ini akan berdampak kepada bagaimana semua kita komponen bangsa ini, warga bangsa ini menjadikan bangsanya itu harus bangsa yang dicintainya. Jangan sampai ada kecenderungan orang di negara yang kita cintai ini, lahir negara kita cintai, bahkan mungkin akan meninggal negaranya sendiri. Tapi kemudian justru dia melecehkan bangsanya sendiri, menghina bangsanya sendiri, membanding-banding dengan bangsa lain. Itu seringkali yang sering saya komentari, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Atau tetangga punya rumput ya. Ini saya kira penting. Atau membanding-bandingkan. Ya, jangan dibanding-bandingkan. Kita lahir di negara kita yang kita cintai. Komitmen kebangsaan harus menjadi satu hal yang kita depankan. Ya, dalam bahasa agama kita sebut dengan salah satu dalam iman ya. Orang barat sebagai batas sebuah orang sebagai kantor kan bagaimana semua kita membangun komitmen kebangsaan dan para sobat seharusnya ini sejak awal ditanamkan ya. Kalau kita guru ya di lingkungan pendidikan kita pasti ingat dulu kalau tahun 80-an, para kita sejak awal sudah menanamkan nilai kebangsaan melalui lagu-lagu tanah air ya, lagu-lagu cinta tanah air, lagu-lagu wajib. Nah, ini saya kira perlu kita bangkitkan lagi karena memang membangun komitmen kebangsaan harus sejak usia kita masih dibangun. Mereka Rodotul Atfal, dan seterusnya. Saya pada usia dewasa sangat biasa. Sahabat pelatihan, yang tidak kalah pentingnya kemudian orang yang punya komitmen kebangsaan akan melahirkan sikap toleran. Nah, toleransi, mengapa kita perlu ini menjadi concern kita bersama? Negara kita ini jelas kita sudah tahu plural dalam banyak hal. Agamanya luar biasa kaya. Ada sekian agama, minimal ada 5 agama ya yang berada di negara kita dan yang secara regulasi. Bayangkan kalau yang terjadi satu sama lainnya tidak saling toleransi. Maka komitmen kebangsaan satu sisi, tapi sisi yang lain ya toleransi adalah hal yang sudah mutlak diperlukan dalam konteks membangun moderasi beragama. Itu bisa toleran kalau dimulai dengan dalam bahasa yang sering saya ungkapkan membangun apa kita sebut dengan saling ta'aruf. Dari ta'aruf insya Allah muncul toleransi. Tasamu dari tasamu insya Allah melahirkan saling mencintai. Ta'aruf bila tasamu taham daerah seperti itu. Dan yang terakhir saya kira poin penting yang tidak kalah penting dalam konsep membangun moderasi beragama adalah kita harus ramah terhadap budaya lokal. Kenapa? Karena Indonesia kaya dengan budaya suku adat dan budaya lokal adalah bagian dari kekayaan bangsa. Budaya lokal menjadi ciri bangsa ini yang lahir dari sekian banyak suku bahasa, sehingga budaya lokal juga satu hal yang harus kita pelihara menjadi aset bangsa. Sekali ulama Islam saya sudah al-urf jadi sebuah konsep yang saya kira sangat relevan dengan konsep ramah terhadap budaya lokal satu sisi tidak adat istiadat.
saya ingin masuk pada tema berikutnya yang juga penting. Saya kira menyangkut kenapa sih kita harus bicara moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya ada beberapa reasoning yang harus saya sampaikan dalam pertemuan nanti. Pertama, ya, kita tahu tadi di awal saya sampaikan Indonesia sebelum bernama Indonesia, orang sering Nusantara ini dulu dikenal dengan ya, negara yang negara kita ini jauh sebelum nama Indonesia itu lahir. Itu masih disebut Nusantara. Akhirnya kita sudah ada. Nah, karena itu sebuah realitas yang tidak bisa kita hindari. Sebagai sebuah negara yang sangat kuat religiositasnya, maka tugas kita bagaimana membuat religiositas itu menjadi bagian penting yang juga harus kita perkuat kekayaan bangsa. Nah, di satu sisi, ya, negara ini hadir begitu kita memamerkan tahun 1945, ada sudah banyak diskusi. Nah, ini di satu sisi nilai agama sudah terbangun dengan kuat, tapi di sisi lain kita juga harus menghadirkan sebuah negara. Konsep kita apakah negara ini berdasar negara agama atau bukan? Muncullah beberapa pandangan yang kemudian diskusi yang sangat halus diskus pada saat itu. Satu sisi ada yang mengganti negara agama, sisi lain negara sosialis, sisi lain negara feminis, dan sampai pada satu kesimpulan para founding kita pendiri bangsa ini bersepakat negara kita bukan negara agama, tapi jangan lupa negara kita juga bukan negara sekuler yang menegaskan agama. Negara kita negara apa? Negara yang menghargai agama di satu sisi. Sisi lain kita juga melindungi tokoh agama. Lalu menggunakan bahasa tidak temu yang belakangan oleh para perdebatan disebut dengan Pancasila, five principle. Inilah yang kemudian menjadi kalimat Jawa, titik temu dari sekian kepentingan warga bangsa. Semua agama terakomodir di situ. Maka kemudian Pancasila, istilah pertama Pancasila yang Maha Esa, semua agama terakomodasi di situ. Nilai kemanusiaan terakomodir di situ. Nilai keadilan terakomodasi di situ. Permusyawaratan terakomodir di situ. Nah, 5 prinsip dasar, 5 prinsip ini yang kemudian harus kita jaga sampai hari ini. Dan yang terakhir saya kira saya ingin catatan yang sangat penting ya, menurut saya. Jadi konsep yang harus kita jaga sebagai final decision sebagai warga bangsa. Saya sering menyebutnya dengan istilah PMO, ya. Ini sebuah istilah yang untuk akronim saja, akronim. P ini sangat identik dengan tadi yang ini penjelasan saya setelah dengan five principle garansi. Kemudian B itu akan lebih relevan dengan pendidikan kita. Jadi pendiri bangsa juga sudah sangat sadar dengan keberagaman agama bangsa. Mereka menjadikan hasil bangsa. Apa kesimpulannya? Defisit. Kita boleh bermasa keberagaman agama suku bangsa, tapi satu. Tiga, tunggal ika, dan kemudian lambangnya dan Pancasila. Kemudian N dengan NKRI, ya, Negara Kesatuan Indonesia, sampai menjadi pilar kita yang ketiga, dan terakhir adalah Undang-Undang Sobat latihan, inilah pentingnya moderasi beragama dalam pembangunan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itu tadi materi moderasi beragama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.